Shalom saudaraku, kita akan akhiri pelajaran tentang doa Bapa kami dengan pembahasan di mana semua yang di sorga itu begitu indah, begitu mulia, dan begitu limpah, itu harus mengalir ke bumi. Itu ya inti daripada pembahasan kita kali ini dengan tema doa Bapa kami tersebut. Nah sekarang saudara kita masuk ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, pencobaan atau yang nantinya akan menghasilkan dosa, pencobaan dan dosa itu nggak ada di surga, saudara. Kalau kita nanti masuk surga, kita nggak akan lagi berurusan dengan pencobaan-pencobaan yang nantinya kalau direspon dengan keinginan akan menghasilkan dosa. Nah, saudaraku, tidak ada kejahatan dan ketidakadilan di surga. Ya, di situ kan dikatakan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi kita diminta supaya suasana keadaan surgawi itu benar-benar terjadi di bumi ini. Di dalam hidup saudara, dalam hati saudara, pikiran saudara, dan dalam pekerjaan sehari-hari yang kita lakukan. Kita dihindarkan dari pencobaan, saudaraku. Menjauhi kejahatan adalah bukti praktis di mana kita ada di bawah pemerintahan Sang Raja segala Raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita tahu, saudara, ini pelajaran yang sudah sering dibahas ya, yaitu di dalam Yakobus. Coba kita lihat, saudaraku. Yakobus 1 ayatnya yang ke-13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Jadi orang jangan nyalahkan Tuhan gitu loh kalau dia tergoda oleh sesuatu. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ya Allah itu nggak bisa dicobai. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi ya dikatakan di ayat 14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah saudara, iblis itu tahu bahwa keinginan yang ada di dalam hati, dalam diri manusia ini, itu merupakan sesuatu yang mudah dipikat ya saudara, dikatakan diseret dan dipikat. Nah kemudian karena itu Yakobus mengatakan bahwa orang itu dicobai itu karena dirinya sendiri. Meskipun ada iblis jangan disalahkan, saudaraku. Kenapa saya katakan iblis jangan disalahkan? Karena iblis memang kerjaannya itu. Kerjaannya adalah si pencoba. Dia bawaannya memang demikian. Jadi kerjaan dari si jahat, si iblis itu ya memang menggoda manusia, berusaha untuk mencobai manusia supaya jatuh. Tuhan Yesus saja sebagai manusia ya saudara ya, meskipun dia adalah Sang Firman, 100% Allah. Tapi ketika Yesus jadi manusia kan Tuhan Yesus dicobai kan. 3 kali dia doa puasa, dia sedang berpuasa, kelaparan, dia dicobai. Jadikan batu-batu itu jadi roti. Nah, Tuhan melawan, jadi peperangan rohani itu panggilan kita, saudara, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya keinginan untuk makan, tapi saat itu dia sedang berpuasa. Jadi dia tidak mau tunduk pada kata-kata iblis, meskipun dia mampu menjadikan roti dari batu-batu, ya kan? Batu diubah jadi roti, Tuhan mampu, karena dia adalah Allah. Tapi dia nggak mau, karena apa yang merupakan godaan dari setan ini nggak usah diikuti, saudaraku. Apalagi Tuhan Yesus juga dicobai ketika dia dibawa ke hubungan bait Allah, kemudian disuruh melompat, nanti
Firman, bukankah firman katakan dia akan menatang engkau gitu ya, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Nah, Tuhan disuruh demonstrasi karena di situ kan banyak orang, saudaraku, di Bait Allah itu. Nanti dia jatuh, kemudian malaikat-malaikat datang, kayak apa itu, demonstrasi gitu ya, kuasa bahwa ini loh anak Allah jatuh, kemudian ditangkap dan tidak terluka. Wah, semua hebat, tepuk tangan, pamer, saudaraku. Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau. Itu pencobaan untuk pamer, pencobaan untuk menunjukkan kuasa. Tapi yang goda adalah iblis, bukan atas dorongan Roh Kudus. Kuasa itu mengalir. Tuhan Yesus nggak mau. Suruh jatuhkan diri, nanti ditangkap, kemudian tidak terluka, begitu ya, orang-orang kagum ya. Tuhan nggak mau. Apalagi, saudara, yang terakhir ditawari segala kemuliaan dan harta kekayaan dunia. Tuhan juga menolak. Jadi keinginan kita itu yang menjadi sasaran utama dari iblis untuk dicobai. Kalimat lepaskanlah kami dari yang jahat itu mendorong kita sama seperti Tuhan Yesus menggunakan pedang roh melawan akan setiap ujian pencobaan itu. Tak oleh kuat, tak oleh gagah, saudaraku. Jangan kita coba melawan setan dengan kekuatan daging, pasti kalah. Tapi dengan kuasa Roh Kudus kita melawan setiap pencobaan yang ada. Maka itu firman katakan ya, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi tunduk pada Allah itu penting, itu nomor satu. Kemudian lawan iblis itu baru berikutnya. Ya, haleluya. Nah, jadi setiap orang percaya harus memiliki keyakinan yang teguh bahwa iblis tidak mampu menyentuh kita ketika kita berdoa. Doanya seperti itu. Tuhan, bebaskan aku dari yang jahat. Jangan sampai aku masuk dalam pencobaan. Kita minta Roh Kudus menolong keinginan kita diteguhkan untuk memilih Tuhan daripada mengikuti akan bujukan dari si jahat. Ya, saudaraku, itu adalah poin berikutnya. Dan yang terakhir, saudaraku, yang terakhir dikatakan karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amin. Ya, lagunya Lord's Prayer itu memang klimaksnya ada di kalimat doa terakhir itu, saudaraku. Jadi engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Jadi kerajaan sorga itu adalah punyanya dia. Ya, punya dia, sehingga dia berhak untuk memberikannya kepada kita. Jadi kalau saudara datang dan minta dalam doa Bapa kami, dia punya hak untuk memberi pada anak-anaknya. Saudara, iman kita harus diangkat bahwa itu bukan masalah kita ini terlalu layak atau cukup layak untuk menerima, bukan, tapi karena dia punya hak. Jadi iblis mau protes gitu ya. Ini anak-anakmu itu modelnya kayak gini kok engkau memberi. Tuhan akan berkata, suka-sukaku itu anakku. Aku membeli dengan harga sudah lunas, aku bayar. Itu anakku. Kamu ngapain protes-protes? Kalau kita berdoa dengan iman dalam doa pola Tuhan Yesus, doa Bapa kami, maka sukacita kita akan melambung tinggi dan kita akan memuji Dia. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Jadi saudaraku, kita simpulkan ya, doa model Yesus itu mengandung dua sasaran. Yang satu yaitu, catat di sini, melayani Allah dari sebuah hubungan pribadi
yang intim antara Bapa dan Anak. Kemudian yang kedua, membawa kenyataan dari kerajaan dan pemerintahan dan kuasa yang di sana, ya, for thine is the kingdom and the power and the glory, dan kemuliaan di sana itu turun ke bumi, nyata. Dan yang dahsyat, bisa melalui hidup saudara dan saya. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil, saudaraku. Nggak usah mikirkan yang gede-gede. Kecil tapi indah, saudara. Kita mulai. Kasih mengalir. Kebaikan mengalir. Kemurahan mengalir. Ya, semua bisa mengalir melalui hidup kita sebagai umat Tuhan. Gereja Tuhan adalah agen tunggal dari kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati.